Jadi ini gagal acara. Duluan ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balik Gelap. Kali ini kita kedatangan narasumber adik kita yang masih sekolah di SMK kelas 2 yang punya cerita menarik nih, juga cerita mistis. Berikut dokumentasi lengkapnya berupa video dan foto. Nih kita sambut adik kita, Rizka namanya. Rizka, apa kabar? Baik, Om. Nah, Rizka ini akan menceritakan pengalaman dia ketika camping bersama teman-temannya. Oke, kita sambut Rizkanya untuk menceritakan. Silakan ceritakan, Rizka. Jadi pada waktu itu saya mengikuti kegiatan yang diadakan dari sekolah saya, karena saya juga sebagian dari anak organisasi pramuka. Pada waktu itu di organisasi pramuka saya mengadakan acara pelantikan untuk menaiki pangkat, yaitu pangkatnya dari pangkat penegak ke pangkat bantara. Nah, pada waktu itu diadakan pada pagi hari. Saya berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Niatnya itu start jalannya untuk melakukan pelantikan, karena untuk mendapatkan pangkat bantara itu harus melewati beberapa rintangan. Jadi pertama kita dikumpulkan dulu di sekolah, lalu dibicarakan di satu kelas untuk susunan-susunan rintangan yang akan kita lewatin. Lalu pada saat itu memang keadaannya hujan, jadi kita nggak bisa langsung berangkat untuk melakukan acara tersebut. Lalu sampai dari jam 8 sampai jam 10 hujan belum juga reda. Jadi mau nggak mau, karena waktu sudah semakin siang, kita terpaksa untuk menerobos hujan untuk terus melakukan kegiatan tersebut. Lalu kami bersama-sama berangkat dari sekolah hingga tempat yang sudah ditentukan. Kita berangkat dari sekolah itu memakai mobil terlebih dahulu, lalu kita diturunkan di suatu tempat, lalu kita di briefing untuk pembagian kelompok. Nah, kita tuh ada 30 orang, kita dibagi 4 kelompok. Lalu setelah di briefing, kita berangkat. Jadi berangkatnya itu jalan satu kelompok dulu, nggak langsung semuanya. Lalu sampailah jalan per kelompok, sudah semuanya kelompok jalan. Kami jalan untuk ke tempat tujuan, yaitu kita melakukan pelantikannya di suatu pantai di daerah saya. Kita jalan menempuh kira-kira kurang lebih itu 6 km selama 6 jam perjalanan. Itu juga sudah istirahat, kita lanjut jalan lagi, sudah istirahat lagi, tidak tahu berapa banyak kita istirahat jalan. Nah, kita juga berjalan sambil membawa beban seperti ransel yang berisi pakaian kita untuk salin dan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan di acara pelantikan tersebut. Lalu setelah saya dan rekan-rekan saya jalan, sampailah kami di pantai tersebut yang jadi tempat tujuan untuk kita bercamping atau melakukan pelantikan. Nah, dalam perjalanan itu kita memang kondisinya
hujan-hujanan karena emang hari itu tidak ada matahari. Jadi kita sambil hujan-hujanan, capek juga jadinya tidak terasa karena dingin, hujan juga. Seru juga bareng teman-teman. Nah, kalau nggak salah tuh kayaknya kelompok saya tuh kebagian yang terakhir nyampe di posko. Jadi sambil hujan-hujanan, kaki juga udah sakit, sudah makin terasa, semakin dekat tempat yang kita mau tuju, itu sudah semakin rasanya semakin tidak kuat kaki, tapi demi pangkat tersebut kita tetap jalanin dengan bersama-sama. Lalu sesampainya kami di sana, kita disambut dengan kakak-kakak pembimbing, guru-guru tersebut yang menemani. Lalu kita juga disediain minum susu jahe untuk biar tidak masuk angin ya kan, karena kita hujan-hujanan pada saat itu selama 6 jam kita jalan. Lalu seperti biasa, tidak ada apa-apa, masih normal-normal saja. Kita makan siang juga kan tuh sampai pas jam makan sudah tiba. Kita makan bersama, terus melakukan pendirian tenda untuk kita beristirahat nanti malamnya. Lalu kita membersih-bersihkan lingkungan sekitar agar warga-warga di sana tidak merasa terganggu dengan adanya kita melakukan kegiatan di pantai tersebut. Jadi biar tetap bersih gitu pantainya walau kita ada melakukan kegiatan di sana. Lalu pas waktu maghrib tiba, kita melakukan sholat maghrib berjamaah. Sebagian ada yang sholat, sebagian wanita ada yang berhalangan. Nah, saya termasuk yang sedang berhalangan. Jadi kami yang sedang berhalangan menjaga tenda yang sudah kami dirikan tadi. Lalu malam pun tiba, kita akan merencanakan kegiatan api unggun dan melakukan ritual-ritual untuk pelantikan. Seperti kita sebelum menyalakan api unggun, kita mencari-cari kayu bakar di sekitar, kayu kering untuk dijadikan api unggun. Lalu kita melakukan briefing buat acara-acara yang akan kita lakukan. Kita sudah salin, ganti baju, memakai baju pramuka lengkap untuk kita mendapatkan pangkat bantara itu. Kita sudah menyiapkan untuk apa saja yang kita akan lakukan, seperti obor, terus minyak tanah untuk menyalakan apinya. Lalu kita sebelum itu kita latihan dulu. Latihan dulu seperti kayak menghafalkan dasa dharma. Kayak kita tuh bergilir jadi dari satu ke satu yang lain, diputar sebelum kita untuk menyalakan api unggun tersebut. Lalu sesampainya kita mau di acara yang inti api unggun, penyalaan api unggun, kita itu sudah mau mulai. Kita sudah mau tinggal membacakan kalimat-kalimat dasa dharma, kita sudah tinggal menyalakan api unggun tersebut. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Lalu kan memang ada beberapa yang tugas, ada beberapa yang menjadi paduan suara. Lalu ketika kami ingin, tadinya kan memang hujan, kita terus ingin udahlah lanjutkan gitu, lanjutin aja kegiatannya, cuma nyalain api unggun, tanggungan udah pembacaan dasa dharma juga. Lalu tiba-tiba ada teman kami, yaitu seorang laki-laki yang tidak tahu kenapa dia itu terdiam, matanya melotot, dan kayak dipanggil-panggilin sama temennya tuh kayak nggak sadar-sadar gitu. Nah, ternyata dia itu kerasukan setan-setan di situ. Nah, terus kakak pembimbing kami mulai menenangkan yang lain, kayak udah nggak apa-apa, yang lain lanjut aja dulu. Nah, terus kan hujan ternyata semakin deras
Jadi acara Piunggun itu nggak kita lanjutkan, jadi semuanya disuruh langsung masuk ke tenda aja. Lalu teman kita yang itu tuh sudah sadar kan karena sudah dibantu dengan kakak pembimbing kita. Lalu suasana semakin memburuk, hujan semakin deras, tenda juga roboh karena derasnya hujan kan. Karena penopang dari tenda kita itu kurang kencang, kurang kokoh gitu buat tenda tersebut. Jadi kita disuruh pindah ke satu gubuk, kayak gubuk gitu. Kita disuruh pindah ke gubuk, kayak udah pindah-pindah ke gubuk kata kakak pembina kita tuh, kata kakak pembimbing. Nah terus semakin lama suasana makin memburuk. Kita juga merapi-rapikan peralatan-peralatan kita seperti lampu, listrik, tenda, karpet yang sudah basah terkena air hujan. Lalu kita dikumpulkan di satu gubuk itu. Lalu ada teman saya juga, laki-laki juga tapi bukan anak yang pertama tadi. Dia seperti terlempar jauh dari gubuk itu ke arah pinggir laut. Jadi cukup jauh, tapi dia dalam keadaan sadar. Lalu yang lain langsung panik, kayak kenapa? Lalu salah satu kakak pembimbing kami ada yang merasakan hal mistis juga, seperti ada yang menepuk pundaknya. Lalu kembali lagi kita ke gubuk untuk meredakan suasana yang sudah sangat buruk itu. Kondisinya sudah sangat panik, sangat takut, sudah juga capek kan dari kegiatan yang tadi siang kita jalan itu. Baru kita istirahat sebentar, baru mau melanjutkan acara, tapi malah ada halangan, langsung ada hujan deras yang tiba-tiba. Padahal sebelumnya tuh langit sangat terang, banyak bintang dan bulan. Lalu kembali lagi kita ke yang di gubuk. Kita semua dikumpulkan dan dibicarakan untuk saling berdoa untuk agar penunggu-penunggu di situ mungkin merasa terganggu karena kehadirannya kita yang penunggu tidak kasat mata itu, mungkin terasa terganggu dengan kehadiran kita yang tiba-tiba ramai-ramai berbondong-bondong ke situ melakukan kegiatan tanpa adanya izin. Jadi saya itu termasuk orang yang tidak terlalu percaya hal-hal mistis seperti itu. Sekian lama saya hidup, saya bertemu orang yang kerasukan. Saya emang nggak percaya, tapi kalau ada yang kayak gitu saya berusaha ikut membantu juga. Tapi pada waktu itu, kejadian itu, sudah banyak tuh teman-teman saya juga yang tiba-tiba pas lagi melakukan acara berdoa bersama dipimpin oleh kakak pembina kita, tiba-tiba ada teman kami yang teriak, ada yang pingsan, ada yang kerasukan. Pokoknya bener-bener suasana di situ sangat-sangat buruk. Nah terus semuanya banyak yang panik, nangis juga. Salah satunya saya sendiri. Saya yang selama ini tidak pernah merasakan hal-hal seperti itu, tapi pada saat itu saya sendiri merasakannya. Saya tidak kerasukan, tapi saya merasakan hal negatif di situ, hawa negatif dari situ. Nah terus pas memang lagi ramai-ramainya kan, pada kerasukan, teriak sana sini, nangis sana sini, saya tuh kayak takut, capek, kesel. Pokoknya rasa-rasa itu tuh jadi satu. Nah, terus sampai pada titiknya saya tiba-tiba merasakan mata saya kok gelap, nggak bisa melek gitu, nggak bisa itu. Nah, terus saya nangis sekencang-kencangnya. Lalu tiba-tiba saya dalam kondisi terjatuh ke lantai, ke pasir yang sudah dikerubungin oleh teman-teman saya yang sudah dibacakan dibacakan apa saja ya, pokoknya mungkin kiranya saya nggak sadar, padahal saya sadar, cuman saya nggak bisa, kayak susah gitu buat buka mata. Saya nangis. Terus pas dibacakan doa oleh kakak pembimbing saya, baru tuh saya bisa membuka mata saya, tapi dalam keadaan sangat lemas. Lalu suasana makin memburuk, makin banyak yang
kerasukan. Jadi ini gagal acara. Duluan ke masjid. Atau juga bisa dibilang kerasukan massal. Lalu kami semua dipindahkan ke suatu masjid. Lalu kita berbondong-bondong ke masjid dalam keadaan lemas, ada yang pingsan, semuanya digotong-gotong. Lalu sesampainya kami di masjid, semua sedang ditangani oleh warga sekitar yang membantu. Lalu satu persatu dan teman-teman saya pun sudah mulai sadar. Lalu di situ pun kami sudah merasakan sedikit lebih tenang daripada di gubuk tadi, di pinggir pantai tadi. Kita sudah melakukan banyak kegiatan, kita sudah merasa capek, ditambah dengan suasana yang tiba-tiba terjadi seperti itu. Terus kita sudah dibawa ke masjid, lalu kami istirahat untuk tidur karena waktu itu jam sekitar sudah tiba di jam 11 malam. Kami semua sudah dalam keadaan tenang, ditenangkan ya dengan guru-guru yang menemani dan kakak-kakak pembimbing. Lah, sampailah pada ada cerita dari warga sekitar, ternyata tempat yang kami jadikan posko untuk berkemping tersebut itu adalah tempat kuburan keramat. Ya, sampai di situ kami memang ada salah kami juga dari pihak sekolah kami tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada penunggu-penunggu di situ, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi seperti itu ceritanya yang saya alami pada kejadian yang waktu itu terjadi pada saat saya sedang melaksanakan kegiatan pelantikan pramuka. Oke, teman di balik gelap, tadi cerita dari adik kita ini Rizka sangat menarik dan juga buat pelajaran buat kita bahwa dimanapun tempat kita itu berdampingan dengan dua alam, dan harus tahu nih sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan apalagi melibatkan banyak orang, sudah jelas mengundang kebisingan, kita harus izin dan kita pun harus cek dulu nih lokasi yang harus kita pakai gitu kan, supaya nggak terjadi kejadian seperti ini gitu. Oh, saya ada satu quote nih untuk teman-teman di balik gelap. Bila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung lelahnya kebodohan seumur hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.